Timnas sesuai arahan Sintayong. Di beberapa waktu kebelakang, Timnas Indonesia di bawah arahan Sintayong kini jadi pusat perhatian seluruh pengamat sepak bola dunia. Bahkan berkat pelatih asal Korea Selatan tersebut, kini Timnas Indonesia ini pun, di beberapa laga yang dilakoninya, selalu hadirkan tontonan yang menarik, walaupun masih berkutat pada ajang-ajang besar seantero Asia. Karena event besar setaraf internasional semacam Piala Dunia, Timnas Indonesia bersama sang juru taktik STY masih berupaya untuk menuju ke ranah itu. Pergantian taktik dan perubahan pola dasar permainan di beberapa laga Timnas selalu bikin skuad Garuda bisa menguasai pertandingan. Walaupun lawan di depan mereka adalah tim nasional yang notabene merupakan tim dengan ranking FIFA jauh di atas pasukan Merah Putih. Sekalipun belum hadirkan trofi di lemari PSSI, tetapi pelatih yang kini berusia 53 tahun tersebut benar-benar disupport beberapa pihak untuk terus melakukan pembenahan di segala aspek demi perubahan besar Timnas Indonesia di level umur maupun Timnas senior. Di benak orang-orang yang kini ada di belakang Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia adalah peningkatan signifikan baik secara ranking FIFA maupun kerangka tim. Yang sebelumnya Timnas Indonesia hanya mampu nangkring di peringkat 173 dunia, dan kini meningkat tajam ke peringkat 134 FIFA. Hingga yang terbaru, Timnas Indonesia selalu capai target di luar ekspektasi yang diberikan ofisial Timnas guna menaikkan pamor skuad Garuda untuk bisa terus berbicara banyak di tengah persaingan tim-tim dari negara Asia lainnya. Yang mana negara-negara seluruh Asia tersebut kini semakin hari kian memajukan persepak bolaan negaranya guna hadapi persaingan di ajang-ajang besar tingkat atas Asia. Para profesional yang bantu Sintayong di Timnas. Keberhasilan seorang Sintayong tangani Timnas Indonesia baik di level senior maupun di level usia semacam Timnas U23. Ada orang-orang profesional yang dikerjakan di belakang STY untuk meramu strategi dan taktik guna memberikan dampak yang lebih, hingga skuad Garuda kian solid dan sulit dikalahkan seperti saat ini. Berikut ini adalah orang-orang profesional yang menjadi support di belakang Sintayong untuk bekerja dengan hasil maksimal tangani Timnas Indonesia. Yang pertama, Choi In Cheol. Dikenal sebagai ahli dalam analisa taktikal dan strategi. Dia bergabung sejak Mei tahun 2021 menggantikan Gong Ok-yun. Choi In Cheol memiliki pengalaman luas dalam bidang kepelatihan. Spesialisasi dari Choi In Cheol adalah analisa taktikal dan strategi internal maupun eksternal. Artinya dia sangat paham ketika menganalisa taktik dan strategi Timnas, ataupun lawan-lawan yang pernah atau akan dihadapi skuad Garuda. Kejeniusan Choi In Cheol dalam menganalisa taktik, yang dimiliki setelah banyak melewati serangkaian proses panjang di dunia kepelatihan. Meskipun dia tak pernah menjadi pemain profesional, tetapi keahliannya dalam menganalisa taktik dan strategi lawan tak diragukan lagi. Dan orang inilah merupakan bagian yang amat sangat penting bagi kesuksesan Timnas Indonesia. Padahal Choi In Cheol dulu terjun ke dunia sepak bola adalah hanya sebagai pemain dari tim sekelas klub sepak bola sekolah menengah atas saja. Awali karir profesional pun cuma sebagai asisten pelatih di Timnas Wanita Korea Selatan U20 di medio 2010-an. Yang kedua, Cho Byung-kuk, mantan bek tangguh milik Timnas Korea Selatan. Cho Byung-kuk dulunya merupakan anak didik dari STY ketika kepala pelatih Timnas Indonesia tersebut masih menangani klub ke League One, yaitu Songnam FC. Staf kepelatihan yang bergabung ke Timnas Indonesia, tepatnya pada Oktober 2022 yang lalu, menggantikan peran Zenan Radoncic, yang memilih pulang ke negaranya yakni Montenegro, dengan alasan merawat sang ibu yang sakit. Sebelum merapat ke Timnas Indonesia, Cho Byung-kuk adalah pelatih tim junior U13, di sebuah klub Korea Selatan, yakni South Coast Flame FC. Dirinya menerima tawaran jadi bagian staf kepelatihan Timnas Indonesia, lantaran jenjang usia yang ditanganinya di skuad Garuda jauh lebih matang. Tentunya ini pun berdampak bagus bagi karirnya, yang secara tidak langsung menaikkan levelnya sebagai seorang pelatih. Spesialisasi pelatih 42 tahun tersebut adalah teknik dan strategi bertahan.
Berbekal pengalaman sebagai mantan pemain belakang, Cho Byung-kuk jadi kunci dalam mengatur dan membentuk pertahanan yang kokoh bagi timnas Indonesia. Yang ketiga, Nova Arianto, mantan pemain timnas Indonesia ini, telah menjadi bagian dari staf pelatih, dilantiknya mantan pemain Persebaya tersebut. Pasca Sintayong tanda tangani kontrak sebagai pelatih baru skuad Garuda. Tugas utama Nova Arianto adalah sebagai penerjemah taktik dan ide-ide pelatih kepala. Dengan pengetahuan taktikalnya, Coach Nova berperan besar membantu menyampaikan instruksi pelatih kepala yakni Sintayong kepada para pemain dalam bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Yang keempat ada sang legendaris, Kim Bong-soo. Bergabung pada Oktober tahun 2021, Kim Bong-soo adalah pelatih kiper dengan pengalaman panjang di Korea Selatan. Dirinya merupakan penjaga gawang andalan timnas Korea Selatan di era 90-an. Kiper legendaris Taeguk Warrior tersebut direkrut oleh STY agar pengalamannya mampu ditularkan ke semua penjaga gawang timnas Indonesia. Berikutnya adalah Yo Jae-hoon. Mantan kiper Persipura ini menjadi asisten pelatih kiper. Tugas utamanya adalah untuk membantu Kim Bong-soo, mantan penjaga gawang Persipura tersebut. Peran utamanya adalah membantu komunikasi antara Kim Bong-soo dengan para kiper timnas dan memberikan pelatihan teknik kiper. Bagian yang paling penting adalah melatih fisik penjaga gawang timnas. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.